Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan tutorial entry RKA rincian belanja pada aplikasi SIPD untuk RKA 2023. Ini saya contohkan untuk yang puskesmas ya, karena puskesmas kemarin kita masih entry gelondong untuk masing-masing rekening besar, yaitu belanja barang jasa, belanja modal. Sekarang kita akan entry rinci untuk masing-masing rekening besarnya, karena memang sudah disepakati untuk di entry secara rinci. Kita masuk menggunakan akun operator yang sudah disetting. Kalau Bapak Ibu belum tahu bagaimana cara settingnya, silahkan bisa dilihat di YouTube untuk setting operator. Kita ulang lagi. Kalau tampilannya balik lagi, pilih 2023 ya. Kemudian kita pilih sub kegiatan. Saya akan mencontohkan untuk sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUT. Nah, perlu diperhatikan di sini ada dua sub kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan BLUT, dan di sini juga ada yang bawah semuanya sama-sama dikunci, tapi bisa dilihat di sini di pagu validasi ada angkanya, sedangkan di yang bawah tidak ada angkanya 0. Nah, yang ini kita abaikan karena ini dulu adalah saat proses pemutahiran. Pemutahiran kita refresh sehingga menjadi sub kegiatan pemutahiran. Jadi yang dipakai adalah yang ada angkanya yang di sini pagu validasinya. Ya. Sama-sama dikunci tidak masalah, tidak usah khawatir. Dikunci ini maksudnya adalah mengunci pagu validasi supaya entryan kita kalau melebihi pagu validasi ada peringatan atau tidak bisa dientrykan seperti itu. Jadi dikunci di sini bukan berarti tidak bisa entry. Kalau yang ini memang tidak bisa entry karena memang tidak ada angkanya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke ini, klik garis 3 untuk entry belanja. Kita klik detail rincian. Nah, di sini sudah muncul standar harga. Kalau di tempat Bapak Ibu sudah klik seperti ini tidak muncul standar harga, artinya belum masuk menggunakan akun operator atau sub kegiatan ini belum di setting operatornya. Ya, kembali lagi lihat YouTube-nya untuk mengetahui bagaimana cara setting operator. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, kita bisa entry. Ini untuk belanja barang jasa BLUT, harus kita rincikan untuk belanja ATK, belanja pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan gedung, belanja kalibrasi, belanja obat-obatan, ya, dan sebagainya. Nah, kita contohkan untuk entry, ini tadi saya mencontohkan untuk entry kertas ya, kita hapus dulu, saya ulang kembali. Untuk menghapus belanja, misalnya tadi seperti ini, belanja pegawai BLUT akan dirinci, maka kita hapus menggunakan tanda keranjang ini. Kita hapus ya, untuk penyediaan ATK, saya akan mengulang kembali. Kalau sudah dihapus, kita klik standar harga, kemudian dulu Bapak Ibu kan mengambilnya di sini, belanja operasional BLUT. Nah, sekarang kita di belanja jasa barang dan modal, tapi ingat ini sub kegiatannya tetap pelayanan dan penunjang pelayanan BLUT. Karena nanti sumber dananya tetap pakai ini, pakai sumber dana pendapatan dari BLUT. Kemudian kita akan mengentrikan kertas, berarti masuk di belanja alat tulis kantor. Nah, kemudian pilih pengelompokan pemaketannya, pilih pemaketan ya, pemaketan. Ya, sumber dananya adalah pendapatan dari BLUT. Nah, di sini kita bisa menuliskan misalnya ATK-nya adalah untuk ATK umum, ATK administrasi umum, yang itu pagu per eselonnya adalah 4 juta. Jadi masing-masing puskesmas maksimal 4 juta, tapi kita masih bisa untuk menganggarkan ATK yang lain, misalnya ATK pelayanan rawat inap, ATK pelayanan rawat jalan, atau ATK pelayanan penunjang, dan yang lain-lainnya. Itu bisa. Saya di sini penyediaan ATK pelayanan rawat jalan. Berarti di sini kan
rawat jalan dan rawat inap ya, misalnya jadi satu. Jadi di sini kan kebutuhannya untuk cetak register pasien, cetak karcis ya, cetak-cetak yang pembelian kertas dan sebagainya untuk kegiatan rawat jalan dan rawat inap ya. Ini contoh saja. Tapi nanti masing-masing sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tidak semua mungkin ada seperti ini. Kemudian untuk ATK jenis SSA-nya adalah menggunakan SSA. Komponennya kita misalnya akan cari kertas ya. Kertas HVS yang lazim kita pakai adalah 70 gram. Nah, ini kita pilih yang F4, 66, 63, 60. Kita pilih yang tengah-tengah saja supaya kalau terlalu naik tidak terlalu memberatkan, kalau terlalu rendah juga tidak terlalu memberatkan. Kita pilih di sini belanja ATK. Nah, ini kalau belum ada silahkan ditambahkan di pekerjaannya, tuliskan belanja ATK. Tapi ini tadi sudah ada, jadi kita tinggal pilih saja belanja ATK puskesmas ya. Kemudian misalnya 60 rim ya. Ini hanya contoh saja ya. Lalu kita simpan. Untuk belanja-belanja yang lain juga sama, Bapak Ibu silakan melihat di rekening sesuai dengan RAB yang sudah dibikin oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu ya, sama. Kemudian untuk belanja modal ya, belanja modal alat kedokteran misalnya, belanja modal alat kesehatan. Misalnya kita mau belanja timbangan ya, kesehatan umum lainnya. Nah, di sini belanja alat kesehatan. Kita pemaketan ya, bikin pemaketan. Tapi ini harus sesuai dengan range ya. Ketika Bapak Ibu sudah menuliskan di situ ada belanja alat kesehatan, belanja modalnya itu terbagi atas belanja modal bangunan, belanja modal alat kesehatan, maka silahkan entrikan di belanja modal alat kesehatan. Tapi kalau ketika di range Bapak Ibu hanya membagikan berdasarkan belanja modal bangunan saja, tidak ada alkes, maka kita tidak bisa input belanja alkes, gitu ya. Harus dipatuhi range yang sudah kita susun sebelumnya. Penyediaan ya, nanti kita tambahkan sendiri. Kemudian kita pakai SCC untuk alat kesehatan. Nah, di sini hanya ada tensi dan tensi, dua tensi. Tidak ada timbangan. Nah, berarti kita harus melakukan usulan link SSA. Nanti bagaimana cara usulan link SSA akan kami sampaikan di tutorial berikutnya. Sementara kita entrikan dulu ini tensimeter ya. Untuk ini hanya untuk contoh saja. Kemudian ini belanja modal dan peralatan mesin. Kalau sudah ada keterangannya pakai itu saja, 1 unit misalnya. Sudah. Kemudian yang berikutnya adalah contoh untuk belanja barang jasa untuk pemeliharaan gedung. Ya. Pemeliharaan gedung kantor. Pemeliharaan bangunan. Pemeliharaan bangunan gedung kantor. Ya. Di sini adalah belanja pemeliharaan rutin gedung kantor. Ya. Nah, tadi saya sudah membuat pemaketan. Ingat ya, kita menambahkannya jangan di pengelompokan, tapi klik di pemaketan. Supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk melihat berapa sih untuk belanja ATK, berapa sih untuk belanja pemeliharaan, seperti itu.
Kemudian kita pilih SSC-nya adalah menggunakan HSPK. Biasanya kalau pemeliharaan itu kita lihat di sini, nah ada pemeliharaan gedung kantor bertingkat. Nah, bisa dilihat nanti Bapak Ibu puskesmasnya masuk yang mana sesuai kondisi masing-masingnya, apakah bertingkat atau tidak bertingkat, ataukah untuk memelihara pagar, ya, memelihara halaman juga ada, ini bangunan gedung permanen, ya. Kemudian rusak berat, pemeliharaan yang rusak berat, ya, atau rusak sedang, atau hanya pengecatan. Kalau hanya pengecatan rutin, itu kita pakai yang biasa, pemeliharaan gedung bangunan tidak bertingkat, ya, misalnya tidak bertingkat, kelas sederhana, kita pakai yang ini 49.000 per tahun. Nah, kemudian kita pilih, tadi di sini sudah ada atau belum nih belanja pemeliharaan rutin, ya. Kemudian kita klik, misalnya yang akan dipelihara adalah luasannya 100 meter persegi. Nah, kemudian kita save. Kalau Bapak Ibu itu bingung ini masuk kelompok yang belanja apa gitu ya, misalnya masuk SSC atau SBU HSPK, silahkan bisa dilihat di referensi standar harga. Nah, tinggal cek di SSC ada atau tidak, SBU, HSPK, ASP. Seperti itu ya. Atau bisa dicek di file SSC 2023 yang sudah pernah kami bagikan. Demikian untuk entry RKA. Nanti kalau sudah selesai entry ya, ini baku validasi harus sama dengan pagurincian. Kita akan melakukan validasi menggunakan akun kepala OPD ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.